Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran matematika. Nah, anak-anak, pada hari ini kita masih akan belajar tentang statistika. Adapun materi yang akan kita bahas yaitu ukuran penyebaran data. Langsung saja kita ke materi pertama ya. Nah, materi pertama yaitu rentang data atau jangkauan, atau disebut juga dengan range. Nah, adapun rentang atau jangkauan itu merupakan selisih antara data terbesar dengan data terkecil. Nah, untuk mencari range atau jangkauan dari data yang berkelompok, itu diambil dari nilai tengah kelas tertinggi dan nilai tengah kelas terendah. Jadi, jangkauan dari data berkelompok itu adalah selisih antara nilai tengah kelas tertinggi dengan nilai tengah kelas terendah. Nah, langsung saja kita ke contoh soal ya. Nah, soalnya yaitu suatu seleksi perekrutan anggota Paskibra di sebuah sekolah diperoleh data tinggi badan siswa yang mendaftar adalah sebagai berikut. Nah, datanya seperti ini ya. Nah, pertanyaannya itu tentukan rentang dari data tersebut. Nah, untuk mencari rentang dari data yang berkelompok seperti ini, kita harus mencari tahu nilai tengah dari kelas tertinggi dengan nilai tengah dari kelas terendah. Nah, sekarang kita cari nilai tengah dari kelas tertingginya. Nah, kelas tertingginya yaitu 170 sampai 174. Nah, maka nilai tengahnya itu 170 ditambah 174 dibagi 2. Jadi, nilai tengah dari kelas tertingginya adalah 172. Nah, adapun nilai terendah dari kelas terendahnya adalah, nah, kelas terendah itu adalah yang ini ya, 140 ditambah 144 dibagi 2. Nah, jadi nilai terendah dari kelas terendahnya adalah 142. Nah, maka rentang atau jangkauannya adalah 172 dikurangi 142. Jadi, rentangnya adalah 30. Nah, seperti itu ya. Mudah kan? Nah, sekarang materi yang kedua yaitu rentang antar kuartil. Nah, seperti sudah kita ketahui ya, dalam kuartil itu ada yang namanya kuartil atas, kuartil tengah, dan kuartil bawah. Nah, tadi kan rentang itu adalah selisih antara data terbesar dengan data terkecil. Nah, maka rentang antar kuartil itu adalah selisih antara kuartil atas dengan kuartil bawah. Nah, maka rentang kuartil itu dapat kita tulis dengan rentang kuartil itu sama dengan Q3 dikurangi Q1. Jadi kuartil atasnya dikurangi kuartil bawahnya. Nah, selanjutnya yaitu simpangan kuartil. Nah, simpangan kuartil adalah setengah dari selisih kuartil atas dengan kuartil bawah, atau dapat kita tulis simpangan kuartil itu sama dengan Q3 dikurangi Q1 dibagi 2. Nah, seperti itu. Mudah ya untuk simpangan atau range. Tinggal kita cari selisihnya antara yang terbesar dengan yang terkecil. Nah, selanjutnya yaitu simpangan rata-rata. Nah, sama seperti mencari simpangan pada kuartil, simpangan pada rata-rata juga selisih antara data itu dengan nilai rata-ratanya lalu dibagi banyaknya data. Nah, maka untuk mencari simpangan rata-rata dari data tunggal itu rumusnya adalah SR sama dengan 1/N dikali sigma. Sigma itu sama dengan jumlah ya. Sigma dari XI dikurangi X bar. Nah, di sini dipakai tanda harga mutlak. Jadi, dalam simpangan rata-rata itu tidak ada nilai yang negatif. Semua nilainya itu positif ya. Nah, keterangannya SR itu simpangan rata-rata. XI itu adalah nilai data ke I. X barnya nilai rata-rata dan N banyaknya data. Nah, adapun untuk mencari simpangan rata-rata dari data berkelompok itu bisa menggunakan rumus SR sama dengan 1/N dikali sigma FI. FI itu adalah frekuensinya dikali harga mutlak dari XI dikurangi X bar. Nah, sama pada data berkelompok juga tidak ada nilai data yang negatif. Jadi semuanya harus positif ya. Nah, keterangannya sama seperti yang tadi, SR itu sama dengan simpangan rata-rata, XI itu sama dengan nilai tengah,
X bar itu nilai rata-rata, N banyaknya data, dan FI itu frekuensi kelas KI. Langsung saja ke contoh soal ya. Nah, soalnya seperti berikut. Diketahui data seperti ini. Nah, pertanyaannya, tentukanlah simpangan rata-rata dari data tersebut. Nah, untuk mencari simpangan rata-rata, kita harus mencari titik tengahnya terlebih dahulu. FI-nya kan sudah diketahui ya, FI itu adalah frekuensi. Jadi, FI itu sama dengan yang ini. Ini frekuensi. Nah, jadi kalian nanti harus mencari nilai tengah dari masing-masing kelas interval. Di sini sudah Ibu kasih contoh ya dari interval yang pertama dan yang kedua. Nanti yang selanjutnya silakan kalian cari sendiri. Nah, setelah diketahui nilai tengahnya atau XI-nya, maka selanjutnya yaitu XI dikurangi X bar. Nah, jadi kalian harus mencari rata-rata dari data ini, rata-rata dari data yang ini. Lalu nanti XI dikurangi X bar, nilainya itu harus positif karena harga mutlak ya. Nah, setelah diketahui XI dikurangi X barnya, nanti kalian kalikan dengan banyaknya frekuensi. Lalu nanti kalian jumlahkan. Nah, setelah itu tinggal kalian substitusikan ke dalam rumus. Nah, nanti jumlah yang ini dibagi dengan N atau banyaknya data. Seperti itu. Lalu nanti pasti diketahui simpangan rata-ratanya berapa ya. Nah, yang selanjutnya yaitu simpangan baku. Nah, sama seperti mencari simpangan rata-rata, bedanya dalam simpangan baku itu kita menggunakan akar ya. Nah, untuk mencari simpangan baku dari data tunggal, dapat menggunakan rumus SB atau simpangan baku itu sama dengan sigma X dikurangi X bar dikuadratkan dibagi dengan N. Jadi jika tadi pada simpangan rata-rata itu harga mutlak, nah pada simpangan baku ini X dikurangi X barnya itu dikuadratkan. Sama saja, jadi tidak ada nilai yang negatif ya. Nah, adapun untuk mencari simpangan baku dari data berkelompok itu SB sama dengan akar dari 1/N dikali sigma FI dikali XI dikurangi X bar dikuadratkan. Nah, jangan lupa dikuadratkan ya. Nah, selanjutnya yaitu ragam. Ragam atau sering disebut varian merupakan kuadrat dari nilai simpangan baku. Nah, maka untuk mencari ragam itu dapat menggunakan rumus S kuadrat atau ragam itu sama dengan sigma X dikurangi X bar dikuadratkan dibagi N. Nah, jika nanti kalian sudah mengetahui simpangan bakunya berapa, nah untuk mencari varian itu tinggal dikuadratkan dari simpangan baku tersebut. Nah, adapun untuk mencari varian dari data yang berkelompok yaitu S kuadrat sama dengan 1/N dikali sigma FI dikali X dikurangi X bar dikuadratkan. Nah, langsung saja kita ke contoh soal ya. Soalnya sama seperti yang di simpangan rata-rata. Pertanyaannya yaitu tentukanlah simpangan baku dan ragamnya. Untuk mencari simpangan baku, sama seperti simpangan rata-rata, harus diketahui dulu frekuensinya berapa, lalu dicari nilai tengahnya, nanti XI atau nilai tengahnya itu dikurangi X bar, lalu setelah diketahui XI dikurangi X barnya nanti dikuadratkan, lalu dikalikan dengan frekuensi. Nah, lalu nanti dijumlahkan. Nah, maka nanti setelah diketahui sigma FI dikali XI dikurangi X barnya, kalian tinggal substitusikan ke dalam rumus, jadi nanti ada akarnya. Jadi nanti jumlah ini dibagi banyaknya data lalu diakarkan. Nah, maka nanti SB-nya akan diketahui ya, simpangan bakunya. Nah, ragam itu kan kuadrat dari simpangan baku. Nah, jika nanti sudah diketahui nilai simpangan bakunya berapa, nanti kalian tinggal kuadratkan saja simpangan bakunya, maka itu adalah ragamnya. Nah, seperti itu. Mudah kan? Nah, mungkin materi pada hari ini cukup di sini. Semoga video pembelajaran ini bisa membantu kalian
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.